Rasulullah wal fath. Puasa kita nggak boleh tidak berpuasa, nanti udah tertunda baru boleh kita segala macam aktivitas. Nah seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan di dalam menempa iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya dua badan, satu jasmani yang nampak oleh mata, satu rohani yang tidak nampak oleh mata. Dan yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Banyak kita lihat orang yang terkapar, yang sudah mati, yang sudah meninggal, dia punya mata, dia punya telinga, tapi tidak bisa bangun. Karena yang kembali kepada Allah itu sudah tidak ada. Mati sudah. Nah, tergantung iman seseorang. Nah, kita dalam rangka berpuasa, menempa iman kita, menahan hawa nafsu kita, makanan ada tapi kita tidak boleh. Padahal itu halal. Baik, tapi tidak boleh. Ada larangan. Ada masanya kita tutup, imsak, ada masanya kita berbuka. Begitu juga batin kita yang kita tempa. Batinnya kita tidak sembarangan berbicara. Kita tidak sembarang berbicara. Kalau kita sembarang berbicara, nanti kita ada yang tersinggung. Kalau kita menyinggung, batallah puasa kita. Puasa batin kita yang batal. Artinya kita tidak memanusiakan manusia. Kata beliau ini di luar binaan, ini sedang takzir ini, prasmanan. Karena kita memanusiakan manusia. Semua ini berharga. Jadi rutan ini tempatnya. Bengkel kita direhab, kita dibenahi. Nanti keluar dari sini insya Allah akan lebih benar daripada yang benar. Ya kalau ibaratnya mobil, betul. Mobil Avanza 100 juta, tapi kalau aksesoris bisa 1 miliar. Keluar dari sini bisa lebih berharga kalau dia menghargai hidupnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia untuk mengabdi. Mengabdi itu bukan hanya sembahyang, tapi bagaimana bermanfaat bagi sekitarnya, bagi sekelilingnya, supaya kita tidak salah jalan dan hidup tidak sia-sia. Tapi kalau sudah rusak anggota badan, ini tidak ada artinya. Kita dikasih makan daging itu bagus. Tapi kalau sudah punya penyakit darah tinggi, tidak bisa. Ya, kita dikasih minum yang manis itu minum bagus. Tapi kalau sudah kena diabetes, itu tidak bisa. Jadi sesuatu yang rusak di dalam ini berat untuk bisa menerima yang baik. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah orang yang berkata buruk tetap kita terima. Kita selalu senyum. Kenapa? Karena itu sebuah nasihat yang baik. Tapi kalau orang negatif, kata-kata yang baik aja sulit untuk bisa menerima. Hati ini perlu dibersihkan dalam rangka kita menjalankan bulan suci Ramadan. Hati yang dibersihkan. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik amal ibadahnya. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak amal ibadahnya. Nah, di sini juga tergantung kepalanya. Nah, kalau kepalanya baik, semua kan itu baik. Ya enggak? Luar biasa, inovasi yang sangat luar biasa. Mungkin dia tidak pernah terjadi. Diperdayakan, memanusiakan manusia. Ya, karena pada hakikatnya semua manusia itu sama. Engkau adalah aku adalah engkau, kita adalah satu. Satu nenek moyang dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, cuma beda-beda suku, beda-beda bangsa, beda-beda agama. Belum, sama dia. Belum lagi. Selalu dekat. Meskipun sedikit, tapi melekat. Setiap sesuatu yang bersih, dicat itu melekat. Tapi kalau kotor, susah untuk melekat. Kita meskipun sedikit, tapi berlian, berharga, bersinar, mulia.
batu-batu mulia, pikiran-pikiran mulia, hati-hati mulia, bahasa-bahasa yang mulia. Nah, sehingga apa saja yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak amal ibadahnya. Tidak ada arti amal ibadah kita. Semoga kita semua mendapat berkah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijabah semua doa-doa kita. Amin ya Allah. Amal ibadah kita diterima. Amin. 1 bulan penuh puasa kita terima. Amin. Kita terima, witir kita terima. Amin. Semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti yang masih punya ibu bapak, sebelum datangnya Idul Fitri, sungkem untuk mendapatkan ridhonya Allah, ridho Rabbi, ridho Wadai, ridhonya Allah, ridho kedua orang tua, supaya karirnya baik, rezekinya baik, langkahnya baik, urusan dunia semua menjadi baik karena kita baik sama kedua orang tua kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dipanjangkan umur, disehatkan badan, murahkan rezeki, selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin. Segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من جهدك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من جهدك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صلنا وبك عملنا وعلى رجلك أتمنا وبرحمتك يا الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صلنا وبك عملنا وعلى رجلك أتمنا وبرحمتك يا أرحم الراحمين.